Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi Pak. Pagi Pak. Anak-anak, sebelum lanjut, tak surut-surut kita mengaturkan bakti pada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengaturkan puja pengastuti. Om Swastiastu. Anak-anak, walaupun kita bertatap muka secara maya, tetapi kita harus yakin bahwa pembelajaran dengan tatap maya ini juga akan menghasilkan hasil yang maksimal. Bagaimana? Tetap semangat? Dari list peserta meeting, ada beberapa teman kalian belum bisa meeting hari ini. Mungkin masih terkendala dengan jaringan. Kita tunggu sembari kita melanjutkan pembelajaran. Ya, Bapak minta Putri Dwi Payani memimpin rekan-rekannya untuk berdoa. Silakan Putri. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak minta kepada Tasya. Siap Tasya? Ya. Untuk memimpin teman-teman menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita akan melakukan pembiasaan literasi. Bapak berikan kalian waktu 5 menit untuk membaca apa saja alat-alat yang diperlukan untuk membuat lemari es tanpa listrik tersebut. Styrofoam, pasir, dan air dingin. Kira-kira itu kejadian apa nak? Kalau gambarnya seperti ini. Mati listrik. Mati listrik. Tapi ada di beberapa bagian listriknya masih menyala. Benar nggak? Benar. Kira-kira apa ya yang digunakan ini? Kemungkinan apa yang digunakan? Panel surya. Panel surya, mungkin. Ada nggak yang lain kira-kira? Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah menemukan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah. Langkah-langkah pembelajaran yang akan kalian lalui adalah yang pertama, menyimak penyampaian materi dari Bapak, kemudian kalian mencari informasi dari video, dari bahan ajar, dari artikel-artikel yang sudah Bapak share di LMS Psikologi. Berikutnya, kalian berdiskusi dengan kelompok dan terakhir melaporkan laporan hasil diskusi kalian. Ada 2 permasalahan yang akan kalian pecahkan pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, menurut kalian bagaimana prinsip kerja panel surya sebagai salah satu alternatif energi listrik dapat dimanfaatkan dengan optimal di daerah Khatulistiwa. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 masih sama dengan kelompok minggu lalu. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan Tentang fenomena dan kejadian yang terjadi di alam atau sosial. Baik, ada pendapat lain? Silakan. Deretan umum atau pembuka. Oke, Deretan penjelas. umum atau pembuka, lanjut. Deretan penjelas atau isi. Deretan penjelas atau isi. Berikutnya, Kesimpulan atau penutup. kesimpulan yang ada pada bagian penutup, bukan atau ya. Ya, beri tepuk tangan pada Putri. Bagaimana cara membuat kesimpulan? Ayo. Lanjut. Berikutnya, yang terakhir. Meringkas ide pokok. Iya, ide pokok itu kemudian dirangkum atau disimpulkan untuk mencari informasi penting dari teks eksplanasi dan selanjutnya membuat simpulan dari teks eksplanasi tersebut. Nah, bacaan sudah Bapak share pada bahan ajar. Sembari kalian mencari informasi penting tersebut, silakan lakukan diskusi pada WA grup kelompok masing-masing. Baik, berikutnya untuk deretan penjelas, Bapak berikan kesempatan pada kelompok 4. Kelompok 4. Sel surya merupakan lempengan tipis yang terbuat dari silikon
yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lalu bagaimana ya prinsip kerja panel surya? Sekarang silahkan simak video berikut ini. Sinar matahari untuk dapat menjadi sumber energi listrik atau yang lebih dikenal dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, bagaimana cara kerjanya? Untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik, diperlukan komponen utama, yaitu solar cell atau solar fotovoltaik. Apa saja komponen dan apa fungsi komponennya? Silahkan dijawab pada LKPD di kegiatan 2. Silakan kelompok yang ingin menyampaikan pertama kali berkaitan dengan komponen, fungsi, dan prinsip kerja panel surya sebagai alternatif energi listrik. Ya, siapa yang mau? Komponen yang pertama apa, Cecil? Panel surya fungsinya mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Baik, stop dulu. Kontrol. Yang lainnya bagaimana? Sepakat dengan jawaban yang disampaikan oleh Cecil? Akan dilanjutkan. Cecil, apa fungsi dari inverter? Inverter fungsinya mengubah arus listrik searah atau DC menjadi arus bolak-balik atau AC pada tegangan yang lebih tinggi. Prinsip kerja panel surya menyerap cahaya matahari lalu diubah menjadi energi listrik. Berikutnya, Controller membagi dan menyalurkan listrik. setelah itu, lanjutkan terus. Baterai menyimpan energi listrik yang berlebih atau yang tidak digunakan. Inverter mengubah listrik DC atau searah menjadi AC atau bolak-balik dan menyalurkan ke barang-barang elektronik. Baik, bagus. Beri tepuk tangan sama Nana. Sekarang kalian akan Bapak ajak menyusun atau membuat percobaan sederhana yang berkaitan dengan sumber alternatif energi listrik. Nah, Bapak minta sekarang bagi kelompok yang siap terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil pengamatan terhadap percobaan yang dibuat. Siapa yang berkeinginan? Sebelum Bapak tunjuk. Dari kelompok 3. Tujuannya membuat percobaan sumber alternatif energi listrik. Bahan: jeruk nipis atau lemon, lampu LED, Ya. kabel dengan penjepit buaya, kabel, paku, lempeng tembaga, gunting dan cutter. 1 jeruk tidak menyala, 2 jeruk tidak menyala, 3 jeruk tidak menyala, 4 jeruk masih tidak menyala, 5 jeruk baru mau menyala, 6 jeruk menyala. Baik, jadi mulai dari 5 jeruk, akhirnya percobaan kamu LED-nya baru mulai menyala. Iya, Pak. Baik, kira-kira ada yang lain? Apakah dapat dikatakan sebagai sumber alternatif energi listrik? Iya, karena mengandung asam sitrat. Oke, karena mengandung asam sitrat. Asam sitrat disebut sebagai alternatif energi listrik karena merupakan larutan elektrolit yang dapat mengalirkan arus listrik. Iya, yang dapat mengantarkan dan juga yang dapat menghasilkan energi listrik. Apa saja dari tadi pagi yang kalian telah pelajari? Ayo. Informasi membuat energi listrik dari jeruk nipis, lalu tentang panel surya. Kalau yang waktu ini baru 60%, sekarang yang diskusi sudah 75%. Untuk link evaluasi akan Bapak share di WA grup kelas setelah ini. Untuk tujuan pembelajaran berikutnya adalah menganalisis sumber energi listrik biomasa. Berdoa mulai. Selesai. Sampai jumpa.